Shalom, puji Tuhan saudara. Kita lanjutkan kembali ayat yang sudah kita baca, Filipi 3 ayat 10-11. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua, apa yang ingin dikenal oleh Paulus? Dikatakan mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Ya, saudara. Jadi Paulus ingin mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Ada kata persekutuan di sini bisa berarti berbagi atau partisipasi bersama. Jadi Paulus berpendapat bahwa tidak satu orang pun dapat mengenal Tuhan Yesus sepenuhnya kecuali ia berbagi dalam penderitaan Kristus. Nah, Paulus telah berpartisipasi dalam penderitaan Tuhan Yesus. Ia menulis dalam Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara, melalui penderitaan untuk kepentingan Kristus, Paulus akhirnya mengerti lebih jelas penderitaan apakah yang Tuhan derita untuk dia. Ia datang untuk mengenal Kristus dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, dikatakan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Paulus menyimpulkan pemikirannya dengan kata-kata menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dengan bantuan Tuhan, ia mati terhadap dirinya sendiri dan terhadap dunia. Ia sanggup menulis, aku telah disalibkan dengan Kristus, dan bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saudara bisa temui ayat itu dalam Galatia 2 ayat 20. Kepenuhan kuasa Roh Kudus didapati melalui jalan salib, yaitu kematian terhadap dirinya sendiri. Saudara, mengenal Tuhan Yesus bukan berarti fasih dalam pengetahuan teoritis dan teologis, namun mengenal Dia dengan intim, sehingga pada akhirnya kita bersekutu dengannya. Mengenal Kristus berarti memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus melalui iman. Bisa kita bandingkan Yohanes 17 ayat 3. Pengenalan Paulus adalah pengenalan dalam pengalaman iman yang membawa Paulus kepada suatu proses identifikasi diri serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup Kristus menjelma dalam dirinya sedemikian sehingga hidup Paulus seolah ungkapan ulang hidup Kristus itu sendiri. Luar biasa. Semua yang bisa menghalangi proses identifikasi itu harus dibuang. Saudara, sudahkah kita memiliki kerinduan untuk mengenalnya lebih dekat lagi? Kristus sendiri yang adalah kepala gereja menderita, dan bagaimana dengan kita yang adalah tubuhnya? Bersediakah menderita karena Kristus? Bukan menderita karena dosa. Apakah kita bisa bersukacita karena ikut merasakan penderitaan itu sebagai persekutuan dengan Tuhan Yesus? Mari kita jalani masa kini kita dengan kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus, mengalami penuh kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Dengan kata lain, marilah kita jalani hidup yang sepenuhnya bersumber dan bergantung pada hidup dan karya penyelamatan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.